atas nama panitia dan hadirin hadirat menyampaikan ribuan terima kasih kepada beliau Ibu Nyai Hajah Husniah Kamaliah Ahmad Nur, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah, amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan bersama, fatwa amanat dan doa restu Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah. Kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an kami haturkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim da anta dzul khulqin azim. Fasya'alana inda wajhi. Ya ayyuha rasulullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratin aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir ibtawah bina qurriba alifainana ya Rabbana qurriba alifainana ya Rabbana qurriba alifainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-Karamin, para bapak Pramu Perjalanan Wahidiyah Pusat, Al-Karamin, para bapak ibu PW Kabupaten Lumajang dan sekitarnya, kecamatan-kecamatan, imam jamaah, al-mukarramin, para bapak alim ulama, para tokoh masyarakat, dan semua tamu undangan yang kami hormati, Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, yang kami hormati, panitia penyelenggara Mujadah Rubus Sanah dan protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa melenggarakan Mujadah Rubus Sanah di malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini betul-betul
diridhoi oleh Allah SWT, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditarbiyah beliau Rasulullah zaman Rasulullah, hingga membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya di dini wa dunya wal akhirah. Salawat salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkulan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihin akhirihim, khususnya beliau pada zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa aada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yalqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini sekali lagi betul-betul diberi kemanfaatan, kemaslahatan, hingga menjadikan sebab yang kuat diterima oleh Allah SWT dan dibukakan hati kita, hati keluarga kita, hati umat dan masyarakat jami' alamin berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sampaikan rasa syukur terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada saya. Untuk itu saya hanya menyampaikan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum alladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khosataini fitini wa dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, perjuangan Waidiyah bagaimana yang diperjuangkan Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu, yaitu memperjuangkan kesadaran umat masyarakat untuk mencapai iman musyahadah, iman makrifat kepada Allah SWT, hingga dengan bahasa lain diberi iman yang sempurna, yang bersih dari an-nasir yang mengotori iman atau syirik kepada Allah SWT. Perjuangan Mbah Yai dirintis dengan amalan satu hadiah dan ajaran, yaitu terapan-terapan, riadoh-riadoh atau latihan-latihan yang harus dilatih setiap naik dan turunnya nafas. Lamhatin kedaping netro lillah dan billah harus dilatih, sehingga nafas kesadaran pada Allah, makan dan minumnya, makan minum kesadaran kepada Allah SWT, dan berkembang menjadi daging yang akhirnya menjadikan hati yang bersih, yang memungkinkan diberi nur-nur ilahiyah oleh Allah SWT, dan terbuka hatinya, dikasyaf
ainil basyirahnya, dengan kasab maknawinya, hingga kita mampu musyadah pada Allah. Badan Waidiyah sebagai perjuangan Mbah Yai Qadsalul Sirah bukan hanya memperjuangkan soal iman belaka, tapi dalam sisi kehidupan sebagaimana makom yang diberikan Allah pada Mbah Yai, dia diberi hamluhuma bil khalaik, ikut bertanggung jawab tentang keadaan umat, khususnya umat manusia dan jin yang oleh Allah diwajibkan untuk ibadah dan taat kepada Allah SWT. Para hadirat yang kami hormati, bahwa lillah dan billah yang telah diberikan kepada kita oleh Mbah Yai terus harus kita latih, kita terapkan dalam segala kehidupan kita. Di samping itu Mbah Yai pun mendidik kita semua persoalan-persoalan kita dengan doanya Mbah Yai. Bahkan lebih daripada itu, kita dibimbing melalui satu bentuk amaliyah perjuangan. Kita dididik, ditunjuk menjadi wakil-wakil beliau di daerah-daerah untuk memperjuangkan umat dan masyarakat, hingga umat dan masyarakat kembali fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, persoalannya sekarang, sudahkah kita apa yang diberikan Mbah Yai, yaitu amalan satu Waidiyah, ini kita amalkan dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang dituntunkan Mbah Yai, bahwa di dalam mengenal Waidiyah tentunya di samping lillah dan billah ini dituntun Mbah Yai, yaitu senantiasa istighfar, membayangkan makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niat ikhlas mahabbah menyintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatan wa ikroman, dan menghormat, memuliakan wa ta'ziman kepada Rasulullah SAW. Hendaknya diniatkan demikian dengan rasa senantiasa membutuhkan pertolongannya. Para hadirat yang kami hormati, kita bicara soal mahabbah, ikroman wa ta'ziman, lillah dan billah. Ini kita sudah sering, hampir setiap pengajian Rubusana, Nesusana, di mana aja, ini kita sering diingatkan, terutama dai-nya masing-masing, lillah dan billah harus senantiasa diterapkan, dibaca dan sebagainya. Para hadirat yang kami hormati, bahwa sungguhnya ketika kita sowan kepada Allah SWT dengan tasafuan kepada Rasulullah SAW, ini mari kita tingkatkan, bukan sekedar membaca, tapi dihayati, dibaca lisannya, hatinya pun ikut membaca, dan lillah dan billah. Kita tidak sekedar lillah, aku melihat Allah yang menggerakkan, aku mendengar Allah yang mendengarkan, di mana di dalam kesadaran itu sendiri Mbah Yai sering menyampaikan ada makom ahadiyah, ada makom wahidiyah. Mungkin ini bagi pengamal yang masih baru. Makom wahidiyah yaitu
makom yang sifatnya fana af'al, hingga dia atau fana zatul wada ya af'al, hingga dia tidak merasa melihat, tidak merasa berjalan, semua dijalankan oleh Allah SWT. Dia mendengar, dia membaca, ini yang membacakan Allah, yang menggerakkan Allah. Kemudian dia meningkat fana sifat, kita bisa pandai, kita alim, kita kaya, kita ini cantik, kita tampan, ini Allah ditajalin dengan nur jamaliyahnya Allah, ditajalin dengan nur ilmunya Allah. Kena kita alim, dialimkan Allah, kita gerak, digerakkan Allah. Kemudian kita fana zat, kita wujud pun diwujudkan Allah. Ini kita latih. Apabila kita masih ada, yaitu makhluk atau diri kita ada, tapi ada kita diadakan Allah, ini namanya ahadiyah. Atau mungkin di dunia thariqah fakom farku, dawuh mayai, kita ditingkatkan menjadi ahadiyah. Esa, bukan wakid. Wakid menyatukan, hanya Tuhan satu, satu sifatnya, satu zatnya, yang lain tidak. Karena Allah wujud billah, kalau Masya Allah wujud, nah, Allah binafsihi, kalau kita wujud billah dan sebagainya. Kalau ahadiyah ini tidak ada makhluk itu, yang adanya Allah SWT. Nih, dan ini sulit. Hanya beberapa saat saja umumnya orang itu yang betul-betul fana ahadiyah. Karena itu jarang orang mampu fana ahadiyah. Orangnya tidak bisa bersosial, dan kejadiannya biasanya hanya beberapa saat. Ini orang jazab, nggak normal. Kemudian meningkat, yaitu istilah Bajai, turun sebentar. Ini dia bisa menerapkan dua-duanya, atau disebut ahadiyah atau wahidiyah sani, istilahnya Bajai. Kita juga bisa menerapkan la maujuda ilallah, tapi kita juga billah. Karena itu kita menyatukan antara ahadiyah dan wahidiyah. Fana zat mutlak juga terjadi dalam diri kita, tapi juga kita billah. Hari ini kita tingkatkan. Ini kualitas dalam lillah dan billah. Kemudian kita lillah, yaitu ibadah karena perintah Allah. Bahwa kita ini selama lillah kita belum billah, ini belum bisa lillah, masih ada linafsi, karena masih merasa bisa lillah. Sungguhnya alillah tarkul lillah bilillah, sama. Al-billah tarkul billah bil billah. Billah itu sendiri karena masih merasa billah, ini belum, karena billah kita sungguhnya juga dibilahkan Allah SWT. Karena itulah dibalik billah kita juga fana ahadiyah, kita tidak ada. Ini sesungguhnya. Begitupun kita ikroman wa ta'ziman, kita memuliakan Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah, hingga karena dipenuhi oleh keagungan Allah, yang lain tidak ada,
yang ada hanya Allah. Tapi kalau kita ini mengagungkan Allah, masih ada yang diagungkan dan mengagungkan? Belum. Keagungan Allah, kemuliaan Allah, hingga tidak mungkin adanya yang lain bersama adanya Allah. Maka sungguhnya orang yang ikroman wa ta'diman itu juga sama saja. Selama orang itu di dalam ikroman wa ta'diman belum bilah, belum hilang, ini masih memunculkan, yaitu Allah yang kita agungkan dan kita yang mengagungkan. Mari ini kita tingkatkan di dalam kualitas lillah kita, billah kita, ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan. Dan apabila kita sudah betul-betul ikroman lillah wa ta'ziman, mengagungkan, pasti muncul rasa mahabbah dan rasa cinta kita. Itulah yang menghambakan kita kepada yang kita cintai, yaitu Allah SWT. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa bedakan, hingga dikatakan, dibuka dikam, ma'ahbabta syai'an illa antalahu abdan. Karena itulah kita tidak akan dikatakan cinta pada sesuatu kecuali kita adalah hambanya. Maka Allah paling benci jika kita menyintai lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih mencintai lainnya Allah, mobil kita, suami kita yang tampan, istri kita yang cantik, harta kita, Allah paling benci, karena Allah tidak mau dimadu rasa cintanya Allah dengan yang lain. Dan itu mengurangi kehambaan kita atas rububiyahnya Allah. Kehambaan kita atas ketuhanan Allah hilang, terkurangi, karena rasa pengabdian kita otomatis tidak hanya kepada Allah atas yang kita cintai. Bahkan hati kita senantiasa tidak bisa lepas, hingga kadang-kadang mendesak. Ruang dalam hati kita tidak ada lain kecuali cinta kita pada lainnya tadi, hingga ruang untuk Allah tidak ada. Ini para hadirat, mari ini kita tingkatkan kualitas. Kita sudah sering mujahadah membaca 117 337. Kualitas ini harus kita tingkatkan, pun juga kuantitas. Mbak Yai sering menganjurkan dimanapun dan kapanpun berada, hendaknya senantiasa beraudensi kepada Allah dengan lillah dan billah, ikroman wa ta'ziman mahabbatan billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kapanpun dimana berada senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga orang itu tidak bisa lepas daripada Rasulullah SAW. Hingga ada pada zaman Mbah Yai, seorang pengawal dia pernah matur pada Mbah Yai, bahwa kula diberi pengalaman Mbah Yai, napa kleru, saya merasa dimanapun senantiasa dalam jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun perasaannya seperti dalam jubah Rasulullah. Juga ada lagi seorang, saya malah lamat-lamat namanya tahu, Juari. Juari itu anak pondok yang dulu tukang cuci bajunya Mbah Yai. Mbah Yai itu sangat istihad sekali tentang kesucian, hingga tidak ada orang yang dipercaya mencuci agemnya Mbah Yai kecuali anak ini. Sangat istihad, sampai ibu saya aja tidak dipercaya mencuci bajunya Mbah Yai. Ada cerita, karena pada waktu Mbah Yai itu gerah, bajunya dicetak di
disucikan oleh Mbah Nyai. Setelah dicuci, disetrika, sudah baik, taruh di lemari. Apa kata Mbah Yai? Mbah Yai, alhamdulillah, matur suwun jeng. Bapak saya itu kalau manggil ibu saya Diajeng, sangat mesra sekali. Matur suwun jeng diumbahne kambi kula. Kemudian ibu kula ya alhamdulillah senang diumbahne suaminya dan suaminya penerima. Tapi setelah ibu kula mboten enten tau disebut diumbah neh bapak kula niki. Ini pernah terjadi. Kok mepe kambi dicekel diumbah neh bapak kula. Nah ini adalah salah satu anak pondok yang dipercaya Mbah Yai, hanya satu ini sepanjang kula urip nggih rosong sitok niki. Nah, dia punya pengalaman rohani. Dimanapun juga dia merasa di dalam saku bajunya Mbah Yai orang ini. Ya perasaannya itu njero kantong Mbah Yai terus dah niki ini pernah Mbah Yai. Nah, begitulah kita cinta kepada Allah SWT, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tadi orang yang merasa senantiasa berada di jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah menyatakan satu betapa orang dicintanya sehingga fana dirinya dimanapun dia menyatu di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati, inilah mari ini kita pelihara hingga mungkin kalau ini kita pelihara ini hasilnya luar biasa. Kalau memang bisa lek perlu mujadah terus naik ke nafasnya punya satu getaran-getaran ilahiyah yang akan memancar ke seluruh jagat raya, yang menerobos di hati setiap insan yang dipandang oleh batinahnya hingga tusilu ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Namun demikian qalbun nubuwah wa qalbul ghausiyah yang memancar dengan nur-nur ilahiyahnya ini juga akan tertutup pada saat hati kita kotor atau hati kita tidak kita hadapkan, hingga apapun kita di tengah sawah di terik matahari karena kita pakai payung ya kita tidak akan mendapat sinar itu. Karena para hadirat semua diberi Allah. Bahkan Allah sendiri bersabda, jika hambaku ini mendekat kepadaku satu langkah, maka aku akan mendekat 10 kali langkah, kata Allah. Dan jika hambaku ini mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat dengan dia sambil berlari. Di sini rasa sauknya Allah kepada hambanya lebih tinggi daripada kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa kita kok nggak bisa dekat? Ya justru inilah karena kita terhalang oleh diri kita sendiri, hingga Allah sendiri yang menghendaki menyatu rindu pada hambanya, kita tidak mampu menyatu karena diri kita. Bakal lebih tegas lagi di Al-Quran, nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, bahwa aku ini dekat kepadamu bahkan lebih dekat daripada urat nadi yang ada di lehermu. Ini pernyataan Quran. Nah, kemudian ditafsirkan oleh para ahli tafsir, tinggal mufasirnya, mufasir fikih, mufasir am atau mufasir khos. Am ya dekatnya Allah dengan kasih sayangnya, kita dipelihara, kita ini seperti orang tua pada anak. Tapi kalau khos tidak, kedekatan Allah lebih dekat dengan urat nadi. Ini pada akhirnya bahwa sungguhnya tidak ada kecuali Allah sendiri. Seperti dekatnya lampu itu dengan padangnya lampu. Nih kalau di kitab tasawuf, dekatnya air segoro dengan ombaknya. Nih
Jadi air segoro dengan ombak itu dekat, tidak bisa dipisahkan, bahkan lebih dekat. Ini begitupun urat nadi dengan diri kita, ini masih dekat. Nah, kemudian saya sering memberikan satu gambaran yang lebih mudah, yaitu seperti kita dengan alam khoyal kita. Ini penggambarannya lebih jelas. Kalau Mbak Yai bisa benang kain kapas, itu bahwa hakikatnya kain tidak ada, yang ada itu adalah benang, dan benang itu pada hakikatnya tidak ada, yang ada kapas. Karena benang itu adalah kapas yang dipintal dan kain itu adalah benang yang dianyam. Begitu air dan ombak, karena ombak itu pada enggak ada, ombak adalah air yang bergerak atau udara dengan angin. Katanya hakikatnya angin itu tidak ada, yang ada udara yang bergerak, namanya angin. Kalau sudah diem bukan angin, namanya udara. Wah, kayak ini angin belas kayak gini, tapi udaranya masih ada. Kalau nggak ada kita tidak bisa menghirup dan mati. Itu begitu kita dengan khoyal kita. Ini sungguhnya kita ciptakan khoyal setiap saat. Kita ciptakan 1000 khoyal, 1 khoyal bisa. Kita bunuh khoyal itu bisa. Kita punya irodah dan kudroh atas khoyal kita secara umum. Dan khoyal itu kalau bisa Jawa, adoh tanpa wangenan, dekat tanpa singgolan. Ini sulit. Adoh kok nggak ada jarak, dekat tidak bersentuhan. Begitulah Allah SWT. Allah itu jauh, tidak ada jarak antara Tuhan dan kita, dekat, tidak bersentuhan, bahkan lebih dekat dengan urat nadi, itu pun tidak bersentuhan. Bukan berarti Tuhan itu di atas, di dalam bulu leher kita, tidak. Itulah para hadirat yang mengerti. Mari nah kita latih terus, sambil terus senantiasa bermujadah menangis kepada Rasulullah SAW, hingga dibukakan hati kita ini mampu menerima tajallinya Allah SWT, hingga mampu menaikkan pada tingkat yang kamil, yang istiqomah dan bakok. Para hadirin yang hormati, kalau kita mujadah, insya Allah akan terus meningkatkan dengan memperbanyak ikhtiar, riyadhah qalbiyah, riyadhah jawariyah, hingga kita terus membuat mujadah tingkatkan. Bahaya dulu ketika masih awal dulu, kemana aja baca, sering di sejarah Wahidiyah naik sepeda, satu tangan di dalam saku, terus memutar tasbihnya. Itu Mbak Yai mumpung sekali. Hingga Mbak Yai pernah mendahulukan, dia berkata, secara ijmal umum ibadahku kalah dengan ulama yang lain, qiyamul lailnya kalah, tapi aku alhamdulillah oleh Allah diqadar membaca sholawatku hari ini orang yang terbanyak di dunia, hingga aku diangkat oleh Allah wali yang paling dekat dengan Allah SWT. Ini Mbak Yai pernah berkata, insya Allah di podium, saya lupa. Para hadirat yang kami hormati, mari cerita-cerita ini untuk menguatkan kita. Kita pengawal Wahidiyah bukan berarti kita telah sampai. Kalau perlu baru awal sebuah permulaan. Para hadirat, Allah tidak akan habis. Seperti ilmunya Allah itu tidak bisa dihabiskan. Kalau kita ngaji di pondok, digambarkan koyok tinta sak lautan, dia gimangsi nulis ilmunya Allah tidak akan bisa menghabiskan ilmunya. Ini baru ilmunya. Al-Baqi zatiyahnya Allah hilang, maka orang ini sesempurna apapun, sedekat apapun kepada Allah, tetap tidak akan bisa menghabiskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah, selama apapun kita jadi pengamal Wahidiyah, sesenior apapun kita dari pengamal Wahidiyah, sebanyak apapun kita angin kita membaca surat Wahidiyah kepada Rasulullah SAW, sejauh mana rauqiyah,
tetap tidak akan mampu menghabiskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, mari kita koreksi, terutama saya yang berdiri podium ini, jangan merasa kita telah sampai dan sempurna. Justru saat kita merasa itulah tanda kejauhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang kami hormati, dan ingat, cinta kita kepada lainnya Allah, kepada suami kita yang tampan, yang kaya, yang alim, yang pandai, yang pejabat, istri kita yang cantik, yang pandai dan sebagainya, ini justru ini harus dalam rangka menyintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini mencerminkan zatiahnya Allah, betapa besarnya Allah menciptakan seorang wanita yang cantik, suami yang tampan, yang alim, semua itu menunjukkan ilmunya Allah. Karena itu bagian daripada nur ilmiahnya Allah, nur jamilnya Allah, bagian saja. Hingga kalau kita menyintai ini, kita niati menyintai Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah walaupun kita cinta mobil, cinta apapun, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kita menghambakan diri kepada lainnya Allah. Lalu cinta kita dalam rangka menyintai Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, ini teori gampang diomong nih, praktek sangat sulit. Mari kita latih, karena Mbak Yai dawuh terus dilatih, ditingkatkan hingga nanti kita tidak terasa. Seperti kita sejak kecil tidak pernah tahu kapan sih besar kita, atau anak kita yang masih sobi kapan gedine, tahu-tahu wah wis gede anakku iki. Saya sendiri dengan istri saya sering, wah wis ketok dewasa anak ini. Saya sering dengan anak saya, tapi tidak pernah merasa kapan. Bakal ditunggoni meleleng ini mundake gak ketok. Ingin mencari proses naiknya anak atau diri kita, mundakku piye? Tidak bisa. Jangan tinggali, jangan lihat peleng, gak mundak dipeleng anaknya, ditinggal sedina tet di sawah atau tumbuh-tumbuhan didelok, gak bisa kita melihat naiknya. Padahal sedang bergerak, gak bisa kita lihat tubuh jabung. Kita sedang bergerak, tapi tahu-tahu pun setahun, wah, wis gede. Begitulah kalau kita terus latihan, tajalinya Allah lebih halus daripada proses itu. Nggak akan terasa. Tahu-tahu nanti orang akan melihat lain betapa kebesaran Allah telah tampak di makhluknya Allah itu. Orang lain semua kagum, makhluk semua, binatang, tumbuhan, semua kagum kepada orang yang dicintai Allah SWT itu. Betapa kalau Allah telah memuliakan hingga orang ditajali dengan sifat izzinya Allah, sifat kemuliaan Allah, maka orang itu akan mulia dan semua makhluk tunduk sujud sakharalahu, dia tunduk kepadanya. Para hadirin yang kehormati, mari kita tingkatkan pengamal itu ya, jangan putus asa, terus meningkat, mempemujadah, nekat. Kalau perlu dibaca anda-andanya, tapi juga ingat, iblis katanya penyamat pandai, berombak bisiki. Sing dibisiki bukan kupingi, hatine, dengan ilmu-ilmu yang dimiliki. Maka didakwa la tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu maksiatuka. Ini diingatkan tentang hikam. Ibadah wis siang malam ibadah, ingat lek kepleset, ibadah itu tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La tanfa'uhu, tidak manfaati apa ta'atuka, ta'atunya Allah, wala tadurruhu, lan orang melarati ing Allah apa maksiatuka, maksiatmu. Ini tidak mengharapkan, karena ini ingat, walaupun saya juga mari kita riyadhah, membang mujadah,
setiap naik turun nafas, tapi ingat ini bisa kepleset. Membanggakan dengan riadah kita, membanggakan mujahadah kita, membanggakan dengan kita ngerillah dan billah, membanggakan dengan istighfar kita, mahabbah kita, iqrar wa ta'ziman kita. La tanfa'u wa la tadarruhu. Ini semuanya mengisi bidang kewajiban. Tidak bunuh diri, makin mempeng kita, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makin mempeng, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Seperti orang yang tenggelam di lumpur yang dalam. Makin bergerak, makin cepat tenggelam ini. Nah, bagaimana? Diam. Kalau bisa malah terlentang rumah, diam. Bergerak begitu ini. Kita makin mempeng, makin jauh, karena sungguhnya amal kita menjadi hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mari para jadiin, hati-hati. Indah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan kita ada taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kita dibimbing oleh hidayahnya Allah dan tajallinya Allah, tusilu ila Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mari kita sowan kepada Allah taala dengan merintih, menangis, mohon pertolongan Allah. Ampun enten sing kita merasa punya kelebihan, ojo yang merasa duwe, merasa kemanden, iso iku iso ini, jangan dibuat semua itu milik Allah SWT. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya huyubati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya huyubati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya yudati amdad. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ala. Nas'aluka Allahumma bi'aqi an tuhriqna bilujjati baril wahd hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biya. Warzuqna tamama mauhiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat, bagi saudara yang belum hafal terkenal Wahidiyah, panjenengan kula ajak maos ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah bersama-sama kula sampai mangke selesai. Tapi yang penting hatinya bayang nih Kanjeng Nabi wonten ngajeng panjenengan makmum gandolo gujubai Kanjeng Nabi. Duh Rasulullah, kula kang zalim, kula hina, kula pengen suwun ngapura teng Allah SWT, kula pengen bimbing ati kula sing budhet,
sampun ngantos menyang tinggal kula ya Rasulullah, menawi panjenengan terpaksa ninggalaken kula mergo zalim kula kok hancur binasa ya Rasulullah, mari nangis. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syahsan halik. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syahsan halik. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya. Mari kita sambat Rasul zaman supaya kita disuwankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musillatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazr musillatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazr musillatin lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal 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 ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salami dhallat hilati bi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salami dhallat hilati bi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salam dhallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummat. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alam.
Ya Rabbana ufir yasir ibtawadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yasir ibtawadina qarrib alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yasir ibtawadina qarrib alif bainana ya Rabbana Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Mari kita istighraq, diam tidak ingat apa-apa, hanya ingat Allah Subhanahu wa taala, kosong gung liwang liwung. Istighraq. Al-Fatihah. Mari berdoa. Kita bayangkan umat dan masyarakat kita bacakan Fafiru. Kita panggil mereka untuk berbondong-bondong bersama kita kembali pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'aqbismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibarakati ghawziyataz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu Allahumma bi'aqbismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibarakati ghawziyataz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu Allahumma bi'aqbismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawziyataz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fi ta'ziran baligh balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fi ta'ziran baligh balli jami'al alamin nida'na hadza waj'al fi ta'ziram fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadi wa birru ilallah 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 wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil
innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang hormati, mekaten ngganggen kula saged matur wonten sawanjing saya wonten kirang langkung nyuwun agung sih samuta bangsa ingkang mawantu-wantu lan atas kekirangan kula nyuwun saged nyuwun ngapura ingkang saageng-agengipun lan kula saged matur jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa jalana wa iyyakum minal ladzina yash'ulahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khassataini fitini wa dunya wal akhirah billahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaat tarbiyah wa min ghaus ada zaman an-nadhah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.